yang Tuhan lakukan dalam kami, bahwa kami percaya Tuhan akan setiap janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepada penghujung tahun ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami boleh menyelesaikan segala sesuatu. Kami boleh melewati segala sesuatu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada waktu ini kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Maka untuk ke depan Tuhan selanjutnya kami tetap memohon perlindungan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami Tuhan mampu menjalani setiap hari-hari kami, dan bahkan Tuhan kami mampu bertahan di dalam setiap masa-masa sulit di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyembahan pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, dan kesaksian yang telah diperdengarkan dari tempat ini. Biarlah segala sesuatu itu menyenangkan hatimu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan berbicara. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan khotbah ini, yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan mereka yang live streaming di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, salam jemaat saksi dalam Tuhan. Sebelumnya saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru kepada seluruh jemaat di tempat ini, dan juga kepada saudara seiman yang menyaksikan khotbah ini secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, yang olehnya saya akan berkhotbah dengan judul menyongsong revolusi waktu. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul menyongsong revolusi waktu. Saya tidak berkhotbah saudara dengan judul Corona meluluntahkan kesombongan, sekalipun Corona sedang mendunia pada hari-hari ini. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa dengan judul menyongsong revolusi waktu didasarkan kepada surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Bersama saya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam nats ini adalah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bacakan sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan, memasuki masa transisi pada hari ini, dari akhir tahun menuju tahun baru adalah latar belakang mengapa saya mengangkat judul khotbah ini menyongsong revolusi waktu. Pada hari ini kita sedang berada di penghujung akhir tahun, dan hitungan jam ke depan, beberapa jam ke depan, kita sudah berada di dalam tahun yang baru. Adanya transisi waktu dari tahun yang lama kepada tahun yang baru, atau dengan judul, dengan jelas saya katakan, kita sedang menghadapi revolusi waktu dalam hidup kita. Nah, dikatakan dalam nas ini, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan dalam pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu berbicara tentang tahun yang sudah kita lewati, dan
yang sesungguhnya yang akan datang itu berbicara tentang tahun yang akan kita hadapi. Jadi dari nas ini menjelaskan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbicara di sini adanya revolusi waktu dalam kehidupan kita, adanya transisi waktu dalam kehidupan kita. Ada tahun yang lama akan segera berakhir dan tahun yang baru sedang kita menyongsong, Bapak Ibu. Jadi dikatakan di nas ini adalah bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi nas ini mengajak kita supaya kita meninggalkan hal-hal yang lama, supaya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, supaya kita meninggalkan segala kegagalan-kegagalan kita di masa yang lampau. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang itu berbicara bagaimana kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalani tahun yang baru. Dari nas ini dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu itu berbicara waktu yang sudah kita lalui, dan yang baru sudah datang itu berbicara waktu yang sedang kita jalani. Maka firman Tuhan mengajak kita sedang memasuki masa transisi waktu dari hal yang lama kepada hal yang baru, atau disebut kepada revolusi waktu. Maka kita pun harus memiliki perubahan di dalam kehidupan kita. Saya katakan Bapak Ibu, kita siap atau tidak, waktu tidak akan pernah menunggu-nunggu kita. Waktu tidak akan pernah melihat keadaan kita baik atau buruk, sudah siap atau tidak, waktu tetap berjalan sesuai dengan konteksnya, Bapak Ibu. Waktu saja mengalami revolusi, waktu saja mengalami transisi, waktu mengalami perubahan, maka kita sesungguhnya malu dengan hidup kita ketika kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Belajarlah kita mempermalukan diri sendiri. Kalau saja waktu mau berubah, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, ini mengajak kita supaya kita mengalami pembaruan, supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Maka perlu kita mengalami hal ini, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Hendaklah kita meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Hendaklah kita meninggalkan segala kegagalan-kegagalan. Hendaklah kita meninggalkan segala keburukan-keburukan yang mungkin selama ini kita sering berselisih, yang mungkin selama ini kita sering menjahati orang, yang mungkin selama ini kita merusak orang, merubah sesuatu yang tidak baik. Dikatakan bahwa yang lama itu akan berlalu, Bapak Ibu. Tetapi yang baru yang akan datang itu berbicara bagaimana kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita hidup sungguh-sungguh, bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita memperbarui kehidupan kita. Ini berbicara tentang masa waktu yang akan datang. Jadi hendaklah kita melupakan segala sesuatu yang buruk di tahun yang lama. Hendaklah kita melupakan segala kegagalan dan menganggap itu sebagai batu loncatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melangkah di tahun 2000. Di tahun yang akan datang, Bapak Ibu, atau tahun yang baru dalam kehidupan kita. Jangan samakan, Bapak Ibu, kita menggunakan strategi atau kita menggunakan cara yang lama kepada tahun yang baru, itu tidak akan pernah nyambung, Bapak Ibu. Kalau kita masih bertahan dengan cara kita yang lama, kita memasuki tahun yang baru, itu tidak akan pernah nyambung. Tetapi saya katakan, kita harus mengubah strategi, kita harus mengubah cara kita bagaimana kita menghadapi tahun yang baru dalam kehidupan kita. Sudah siapkah kita menyongsong revolusi waktu dalam kehidupan kita? Maka revolusi akhlak bukanlah hanya sebagai sebuah teori, bukan hanya sebuah biar dilihat orang keren, biar dilihat orang cakap, bikin komunitas, bukan. Revolusi akhlak bukanlah sebuah teori dalam kehidupan kita, tetapi itu adalah sebuah praktik, Bapak Ibu. Maka revolusi waktu mengajak kita untuk berubah. Revolusi waktu mengajak kita untuk bertumbuh. Revolusi waktu mengajak kita untuk mengubah keadaan kita. Saya katakan, saudara dan saya tidak akan pernah bisa merubah keadaan sekarang ini. Saudara tidak bisa merubah yang namanya wabah-wabah yang sedang bergejolak saat ini. Saudara tidak bisa merubah yang namanya resesi-resesi yang terjadi bangsa-bangsa sekarang ini. Tetapi saya katakan bahwa saya dan saudara bisa merubah cara untuk menghadapi segala apapun dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab ada 3 teori bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Ada 3 cara bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Yang pertama, kita harus merubah strategi. Perhatikan nanti di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15.
Teori yang kedua adalah bijaksana menghitung waktu. Dapat diperhatikan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, membangun investasi kerajaan. Dapat diperhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya mengajak Bapak Ibu melalui firman ini, melalui nats ini adalah supaya kita mengalami pembaruan dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan pernah tetap bertahan di dalam keadaan kita di masa-masa yang lalu. Jangan pernah bertahan. Tetapi nats ini mengajak kita supaya kita sesungguhnya mengalami hidup yang baru, hidup yang telah datang. 3 teori bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Yang pertama, merubah strategi. Perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dari nas ini dikatakan bahwa Yesus mengubah strategi Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama sebelum hukum Taurat diberikan kepada manusia sebagai peraturan, maka yang pertama itu untuk mengatakan manusia itu benar atau tidak, itu didasarkan dengan hati nurani masing-masing. Tetapi ketika Allah melihat kehidupan manusia itu, Allah membuat sebuah hukum supaya manusia hidup dengan teratur, hidup dengan tertib, maka Allah memberikan yang namanya hukum Taurat. Allah memberikan strategi bagaimana supaya manusia selamat, tetapi hidup mereka juga teratur, tetapi hidup mereka juga dapat diatur secara baik. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, bahwa manusia pun gagal melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan bahwa hukum Taurat tidak pernah gagal untuk menyelamatkan manusia, tetapi manusia gagal untuk mencapai hukum Taurat. Bahkan yang lebih sadis, hukum Taurat diberikan, manusia sudah jatuh terlebih dahulu ke dalam dosa. Saya katakan pun hukum Taurat itu sifatnya standar, tetapi kebiasaan manusia, keburukan manusia, pelanggaran manusia jauh lebih jahat dibanding dengan apa yang tertulis dengan hukum Taurat. Maka strategi yang Yesus lakukan, Allah lakukan adalah bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka kita merayakan Natal beberapa hari kemarin. Itu artinya bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai tanda atau sebagai strategi bagaimana supaya manusia dapat selamatkan. Supaya manusia dikatakan dalam nas ini, supaya manusia itu tidak lagi berseteru dengan Allah, tetapi manusia diperdamaikan dengan Allah. Jadi Kristus itu membawa perdamaian. Yesus itu mengubah strategi bagaimana manusia itu diperdamaikan dengan Allah, dan bagaimana manusia supaya diselamatkan. Maka sesungguhnya pun kita jangan lagi bermusuhan dengan siapapun, apalagi jangan pernah kita bermusuhan dengan Allah. Ada banyak orang sekarang ini, kalau saudara sering membaca berita-berita, ada banyak negara-negara yang mampu membuat buatan matahari buatan, bulan buatan, dan segala macam. Bahkan yang terakhir sekarang itu Korea Selatan bisa memecahkan rekor dengan 20 detik matahari buatan mereka bisa menyala. Kecanggihan manusia sekarang itu bisa saja itu membuat mereka kadang mempertanyakan Tuhan itu ada. Ada banyak manusia akan membuat yang namanya Tuhan buatan. Bahkan dalam Alkitab pun ada banyak orang yang membuat patung buatan, ada yang banyak orang membuat Tuhan buatan dalam kehidupan mereka. Tetapi saya katakan hari ini bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan kita, yang harus kita tetap memuji dan harus sembah kepada Dia. Jangan karena canggihnya teknologi, jangan karena canggihnya pengetahuan, akhirnya kebanyakan manusia membuat sembahan-sembahan lainnya. Akhirnya kebanyakan manusia membuat Tuhan buatan dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan kita tetap satu Bapak Ibu. Maka sesungguhnya kita juga dapat merubah strategi. Sebagaimana Allah mengubah strategi untuk kita dapat selamat.
Allah merubah strategi bagaimana supaya kita tetap selamat Bapak Ibu. Bagaimanapun cara-cara kita di masa yang lalu, cek dan recek ada sesuatu yang perlu kita tinggalkan, dan cek dan recek ada sesuatu yang perlu kita bawa ke tahun 2021. Tapi saya minta Ma Elta, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan masa lalumu, tetap bawa di tahun 2021. Beberapa waktu kemarin, entah apa yang merasukinya, dia datang ke rumah dengan membawa buah. Ceklek, ceklek, ceklek. Sifat-sifat yang begini perlu dipertahankan Bapak Ibu. Bila perlu, masukkan di dalam amplop yang merah-merah, datang dengan sendiri. Sifat-sifat begini perlu kita pertahankan. Tetapi kalau misalnya yang buruk, itu perlu kita buang. Ada cek dan recheck. Ada sesuatu yang kita perlu perhatikan. Ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Strategi apa yang harus kita kerjakan, strategi apa yang harus kita tinggalkan, dan cara apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi revolusi waktu. Saya katakan revolusi waktu akan terjadi. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi memang fakta Alkitab mengatakan bahwa dunia bukan sedang lebih baik. Saya katakan bahwa fakta Alkitab mencatat dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi di dalamnya akan semakin buruk Bapak Ibu. Tetapi percayalah bahwa setiap orang yang percaya di dalamnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka dikatakan mereka akan diselamatkan. Bagaimana cara Kristus merubah strategi dengan kreatifnya supaya manusia itu selamat. Demikian pun kita harus merubah strategi bagaimana kita harus mengubah atau menghadapi revolusi waktu yang sedang atau dalam beberapa jam akan berubah. Kita harus mempersiapkan hidup kita Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan strategi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan ada beberapa cara atau ada banyak cara yang harus kita tinggalkan, dan ada beberapa cara yang tetap kita harus pertahankan. Itu yang pertama, bagaimana kita menghadapi revolusi waktu, yaitu merubah strategi dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Kristus itu atau Allah itu, dia beberapa kali dia merubah strategi karena kasihnya kepada manusia. Dikatakan yang pertama manusia diberikan hati nurani, tetapi Allah melihat bahwa hidup mereka tidak tertib, akhirnya Allah memberikan yang namanya hukum Taurat. Tetapi dikatakan pula bahwa oleh hukum Taurat itu ternyata itu memperbudak manusia. Maka dengan sendirinya Allah merubah strategi dengan ia sendiri turun menjadi manusia, bermanifest menjadi manusia. Atau dalam ilmu Yunani dikatakan bahwa ia berteofani, mengambil rupa seorang manusia Bapak Ibu. Allah dengan kreatif merubah strategi, membuat strategi bagaimana supaya manusia ini dapat selamat. Maka ini pelajaran dalam kehidupan kita. Biar kita merubah strategi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk dapat menghadapi keadaan, bagaimana kita untuk bisa menjalani keadaan. Saya katakan sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa merubah keadaan, tetapi kita bisa merubah strategi. Itu yang pertama, teori bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Yang kedua, bijaksana dalam menghitung waktu. Perhatikan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan dalam ayat ini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Ini adalah peristiwa Bapak Ibu, bagaimana sesungguhnya orang Israel ada di tanah Mesir. Maka di sini Musa sebagai abdi Allah, dia melihat dengan penderitaan yang mereka hadapi, dengan kesukaran yang mereka hadapi. Musa berpikir bahwa mereka kalau misalnya bisa melewati 70 hari, 70 tahun itu sudah hebat. Dan bahkan kalau misalnya 80 tahun
Itu sudah merupakan sesuatu yang sangat bagus. Tapi apa yang dikatakan? Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Jadi kita perlu mengubah hati kita, Bapak Ibu, mengubah hidup kita untuk kita bijaksana menghitung waktu dalam kehidupan kita. Kita harus bijaksana untuk mempergunakan waktu dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa waktu itu hanya sebentar. Dikatakan bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita tidak akan pernah kita tidak permanen tinggal di bumi ini, Bapak Ibu. Kita tidak selamanya tinggal di bumi ini. Maka dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Biarlah kita bijaksana menghitung waktu yang ada. Jika misalnya umur kita mungkin 100 tahun, tinggal beberapa tahun ke depan, kita sudah sampai ke 100 tahun, udah selesai itu, kita sudah out, Bapak Ibu. Akan ada generasi selanjutnya. Sehingga dikatakan dalam nas ini, kita harus bijaksana menghitung waktu kita. Apalagi sekarang itu wabah di mana-mana. Ada kejadian-kejadian yang begitu histeris atau kejadian yang tiba-tiba. Yang mungkin di samping kita ada teman kita yang pernah kita kenal tiba-tiba sudah pergi. Yang mungkin teman-teman kita yang sudah selama ini kita bersama-sama dengan dia, tetapi dalam hitungan waktu dia sudah pergi, kita tidak tahu, Bapak Ibu. Makanya temannya istri saya masih muda, dia masih umur 30-an. Tidak ada penyakit, tetapi dengan tiba-tiba dia harus dipanggil Tuhan. Kita tidak menunggu, kita tidak tahu dengan waktu kita, Bapak Ibu. Jangan kita pernah menunggu. Ya kan saya masih muda, Pak. Tunggu mungkin 80, 90 atau bahkan 100 tahun lagi. Mungkin saya masih hidup. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Saya katakan bahkan bayi pun ada yang harus dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi saya katakan melalui nas ini adalah biarlah kita bijaksana menghitung waktu kita. Biarlah kita cerdas menghitung waktu kita. Umur manusia dikatakan bahwa umur manusia itu di bumi ini itu tidak bersifat permanen, tetapi itu sifatnya sementara. Mungkin kita di bumi ini hanya sebentar-sebentar kita dengan keadaan seperti ini. Kita di bumi ini hanya sementara dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi dalam hitungan jam kita sudah berubah, Bapak Ibu. Satu kemana, satu aktivitas kemana. Dan selanjutnya ke depan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu atau tidak. Maka dikatakan biarlah kita bijaksana menghitung hari-hari kita. Biarlah kita juga hidup kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Biarlah kita mungkin yang selama ini jauh dari hadapan Tuhan, yang selama ini mungkin kita malas-malas untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi nas ini mengajak kita supaya kita bijaksana menghitung waktu. Karena waktu itu, hidup itu sebentar saja kelihatan dan kemudian ia akan lenyap. Itu yang kedua, bagaimana kita menghadapi revolusi waktu dalam kehidupan kita. Maka saya katakan, berubahlah hari ini, jangan pernah menunggu. Besok masih ada, tahun depan masih ada, minggu depan masih ada. Berubahlah sekarang, Bapak Ibu. Bertobatlah sekarang. Jangan pernah menunggu hari esok. Kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Jangan pernah menunggu hari esok. Itu yang kedua, bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Yang ketiga, saya tidak lama-lama karena banyak acara hari ini. Apalagi juga Bapak Ibu kan, kalau misalnya dibilang tukar kado, happy-nya itu lebih semangat daripada mendengarkan khotbah. Yang ketiga adalah membangun investasi kerajaan. Dapat diperhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, dikatakan dalam nas ini mengajak kita supaya kita mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi ini bukan hanya berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang uang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita menginvestasikan waktu kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menginvestasikan pelayanan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menginvestasikan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya katakan, kalau kita berinvestasi dengan Tuhan, hidup kita tidak pernah buntung, tetapi malah sebaliknya, hidup kita semakin beruntung, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan, bahkan sedang viral pada masa-masa ini, ada seorang janda tua.
Dia menabung dari kecil sampai tua, dia sekitar sampai mencapai miliaran. Tetapi apa yang terjadi, ternyata tabungannya itu semua, duitnya itu semua dimakan oleh rayap. Satu pun tidak ada yang terpakai. Dia sudah menabung dari masa kecilnya hingga kepada ia menjadi seorang janda tua. Tetapi apa yang terjadi, bahwa tabungannya ini yang sudah mencapai 1 M kurang lebih 1 miliar, tetapi apa yang terjadi, sepeser pun tidak bisa terpakai, Bapak Ibu. Karena apa? Dia menabung di bumi. Saya tidak sedang anti untuk menabung, Bapak Ibu. Bahkan saya harapkan kita supaya kita juga ada tabungan di rumah masing-masing. Karena tabungan itu untuk kesejahteraan keluarga, Bapak Ibu. Jangan nanti tiba-tiba anak sakit, kita akhirnya stres sendiri, nggak ada uang. Ada kebutuhan mendadak, kita stres sendiri, tidak ada uang. Maka saya harapkan, saya himbau supaya kita juga memiliki tabungan masing-masing di rumah. Tetapi bukan itu yang saya harapkan. Firman ini mengajak supaya kita mengumpulkan harta di surga. Itu bukan hanya berbicara tentang kita membawa persembahan kepada Tuhan. Sekalipun itu saya katakan itu adalah sangat yang terbaik bagi kita. Tetapi juga kita dikatakan berinvestasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menginvestasikan waktu kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menginvestasikan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Saya katakan kalau sama manusia, kita boleh berinvestasi dengan untung, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara coba aja berinvestasi dengan Ibu Gembala, Ibu Elizabeth. Saudara untung, saudara tidak buntung. Saudara kalau serius datang ke tempat ini pelayanan meluangkan waktu, tidak hitung-hitungan, melakukan tidak sangat sungguh-sungguh, percayalah beliau akan memperhitungkan pekerjaan saudara. Kalau saya cerita Bapak Ibu, mungkin saudara iri, nanti tiba-tiba saudara lempar saya dari kursi. Dari dulu sejak ada handphone BB, saya kan merindu waktu itu handphone BB. Saya BlackBerry maksudnya. Waktu itu kan masih keren-kerennya. Saya kan gak ada uang, terus yang saya lakukan saya giat. Saya di tempat ini udah lama, saya ngepel, saya lepas rapikan semua. Yang tidak perlu dirapikan saya rapikan, yang tidak perlu dibuang saya buang-buang jadi rapi kelihatan. Ibu Gembala melihat begitu, terus dia tahu saya punya kerinduan HP BB, ternyata dia kasih saudara. Dia tidak punya handphone, saya punya handphone. Dia menderita, saya yang tertawa. Dan yang kedua pun tidak, baru 1 tahun yang lewat saya punya handphone baru. Itu uang DP-nya bukan dari saya Bapak Ibu, tetapi dari beliau. Tapi kalau saudara mau minta bisa juga. Tetapi dengan syarat saudara bisa tertib di tempat ini, saudara bisa rajin di tempat ini, tidak hitung-hitungan. Maka saya harapkan PED jangan hanya sibuk dengan tarikan gojeknya. Perhatikan dong rumah Tuhan di tempat ini. Jangan lagi nanti gembala yang menyusun kursi. Dilihat Pak Edi sibuk mencari uang. Ternyata Pak Gembala di tempat ini yang menyelesaikan ruang secara karismatik. Sudah aman ya. Ini saya bahas ini Ibu Gembala saudara, bukan Bapak Gembalanya. Kalau Bapak Gembalanya kan masih hitung-hitungan, sama seperti saya. Kalau tidak ada hitung-hitungan, ya mungkin rumah tangga bisa rusak. Nah istri saya pun kejadiannya sama Bapak Ibu. Apalagi di Natal ini, banyak memang orang ia punya utang kepada kami karena ada usaha sedikit. Tetapi karena orangnya susah membayar, akhirnya dia lepas sendiri. Dan yang terjadi, mengapa saya harus cerita ini? Karena uangnya memang sudah habis Bapak Ibu. Anak kami, ya waktu kami bawa ke tempat untuk beli baju, ada orang yang transfer 700.000 hanya untuk baju mereka. Itu kan sebuah mukjizat Tuhan. Selain itu juga ada kami giveaway yang berulang tahun, ada beberapa orang yang transfer 1 juta, itu tinggal menunggu dari Bapak Ibu masuknya saudara. Ada orang yang transfer 400, ada orang yang transfer 700, ada orang yang transfer 600, disebutkan kedahsyatan Tuhan yang kami alami. Saya berani membahas ini karena semuanya uangnya sudah kepakai. 1 untuk servis motor dan pinjam lagi uang gembala. Jadi keren. Jadi saudara tidak ada demo nanti di depan, mana traktirannya? Es lilin, nggak ada Bapak Ibu. Cukup Pak Elta aja yang membawa es lilin. Jadi dikatakan dari nats ini dikatakan bahwa kita membangun investasi kerajaan dengan Tuhan. Kita harus membangun investasi dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu kita. Kita harus
menginvestasikan waktu kita kepada Tuhan, jangan pernah menghitung rugi, jangan pernah katakan apa yang saya tabur, apa yang saya dapat, apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapat. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau saudara 90 tahun bekerja hanya gara-gara satu hari, ada saudara, saya kata Tuhan sudah melakukan selama ini begini-begini, tetapi dia tidak begini. Bagian saya yang mana dok? Tuhan tidak suka yang demikian Bapak Ibu. Tuhan, saya katakan itu tidak suka yang namanya iri hati. Makanya ada orang yang berdoa, Tuhan, saya hidupkan hidupnya benar, bukan seperti pemungut cukai. Dia sepanjang begini-begini, sebentar saya begini. Tetapi pemungut cukai dia berkata, Tuhan, aku memang orang yang berdosa, ampunlah saya. Saya katakan bahwa Tuhan membenarkan pemungut cukai. Saya katakan dalam nas ini, jangan pernah kita iri hati kepada siapapun. Jangan pernah kita membenci siapapun. Jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan keadaan apapun Bapak Ibu. Jangan katakan, Tuhan saya akan pelayanan ini dan ini, dan saya rajin melakukan ini, saya rajin memberikan ini, tetapi bagian saya yang mana dong? Gak ada kata begitu Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, berinvestasi dengan manusia saja kita bisa untung, apalagi dengan Tuhan. Tapi saya minta nanti Pak Edi, jangan nanti utangnya jadi gak bayar sama saya Pak. Nanti saya bingung sendiri bagaimana saya ikut cari putar pikiran bagaimana menutupi kredit yang lain. Karena Pak Edi dengar, wah, Bunda Kipan di sana ternyata ada orang yang tidak bayar, dilunaskan. Mudah-mudahan saya harap sih jangan begitu doanya Pak. Sesama driver jangan kita saling mendahului. Itu yang ketiga, bagaimana kita membangun investasi kerajaan di hadapan Tuhan. Kita harus membangun berinvestasi dengan Tuhan, dengan waktu kita, dengan harta kita, bahkan dengan tenaga kita. Jangan, sekali lagi saya katakan, saya tekankan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah melakukan lebih di hadapan Tuhan. Tetapi berpikirlah bahwa kita harus selalu berpikir bahwa yang kita lakukan itu masih sederhana. Yang kita lakukan itu masih minim. Yang kita lakukan itu belum seberapa dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi saya katakan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan pelayanan Tuhan. Saya kan dari rumah Pak, ongkosnya sekian. Nanti saya belum lagi persembahan, terus saya balik ongkosnya sekian. Jangan pernah begitu. Terus waktu saya Pak, sekian berapa jam di gereja. Terus tenaga saya Pak, saya belum lagi nanti habis pulang dari gereja harus istirahat. Gak ada yang begitu Bapak Ibu. Saya katakan bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak akan pernah buntung, tetapi semuanya itu akan beruntung dan berhasil. Tuhan akan memperhitungkan setiap jari payahmu. Tuhan akan memperhitungkan setiap jari lelahmu. Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kau kerjakan. Dan percayalah, Tuhan membuat segalanya sesuatu itu akan berhasil dalam kehidupanmu. Inilah khotbah hari ini, bagaimana kita menghadapi revolusi waktu. Yang pertama, bahwa kita merubah strategi. Yang kedua, bahwa kita harus bijaksana menghitung waktu. Dan yang ketiga, bahwa kita harus membangun investasi kerajaan. Bila firman ini yang singkat ini, yang sederhana ini menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya menghadapi tahun depan, menghadapi revolusi waktu, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah kaget, dan kita tidak pernah merasa bingung bagaimana kita menghadapi situasi yang semakin sulit. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan, dan supaya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.